23, 40, 40, 20, 22. Di sini saya membuat tugas video mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Tahu nggak sih apa itu laporan hasil penelitian dan laporan hasil kegiatan? Kemudian apa saja yang membedakan antara kedua laporan tersebut? Mari kita bahas satu-satu. Laporan hasil penelitian sendiri adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Laporan hasil kegiatan biasanya sejumlah informasi yang berisi bukti pertanggungjawaban dari sebuah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Pembuatan laporan kegiatan biasanya dilakukan ketika ada sebuah acara atau kegiatan telah selesai dilaksanakan. Sekarang mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu model teks laporan hasil penelitian. Laporan penelitian disusun berdasarkan struktur teks tertentu. Struktur teks itu terdiri dari tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh genre makro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan-tahapan tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya lagi, yaitu mengenai hubungan genre pada setiap tahapan teks. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak merupakan bagian yang sangat penting dalam laporan penelitian. Pada laporan penelitian, abstrak adalah genre mikro yang berisi ringkasan seluruh penelitian yang dilaporkan. Pada konteks ini, abstrak juga disebut ringkasan atau intisari, berfungsi secara sosial untuk menjelaskan secara keseluruhan isi penelitian, meliputi masalah yang diteliti, kemudian metodologi penelitian, temuan yang dihasilkan oleh pembahasan, serta simpulan, implikasi, atau saran. Kemudian yang kedua yaitu pendahuluan. Pendahuluan merupakan tahapan yang berfungsi untuk menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan metode atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka. Tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka berisi dua hal. Yang pertama yaitu landasan teori berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Kemudian yang kedua yaitu tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan itu dan penelitian sebelumnya. Tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka dalam laporan penelitian dan dalam proposal penelitian yaitu pada hal yang membuat berbeda yaitu tentang teori yang telah dirancang pada proposal sering perlu ditata ulang lagi pada laporan penelitian untuk disesuaikan dengan temuan-temuan penelitian sebagaimana tergambar pada data. Kemudian yang keempat yaitu metode penelitian. Tahapan ini berisi sajian tentang pendekatan metode dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Yang kelima yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Tahapan ini terdiri dari dua hal yang berbeda, hasil penelitian dan pembahasan. Pada laporan penelitian, kedua hal itu dapat disajikan dalam satu bab dengan nama hasil penelitian dan pembahasan atau dijadikan dua bab, masing-masing dengan nama hasil penelitian dan pembahasan. Fungsi tahapan hasil penelitian dan pembahasan yang pertama direalisasikan dengan genre deskripsi dan laporan untuk menggambarkan hasil atau temuan penelitian yang dipaparkan berdasarkan tema pertanyaan penelitian atau klasifikasi data atau metode pengambilan data. Kemudian yang keenam yaitu penutup. Penutup merupakan tahapan terakhir pada struktur teks laporan penelitian. Tahapan ini biasanya mengandung dua unsur, yaitu simpulan dan saran. Selain dua unsur itu, implikasi penelitian juga sering dimaksudkan
ke dalam tahapan tersebut. Untuk menyampaikan simpulan dan saran, genre mikro yang digunakan adalah deskripsi atau meliputi eksposisi. Deskripsi digunakan untuk memaparkan simpulan, yang tidak lain adalah jawaban langsung terhadap pertanyaan penelitian yang telah disampaikan pada tahapan pendahuluan. Simpulan merupakan ringkasan dari temuan penelitian. Simpulan harus segaris dengan tujuan penelitian karena simpulan diketahui bahwa tujuan penelitian itu tercapai atau tidak. Yang ketujuh yaitu daftar pustaka dan lampiran. Materi pendukung laporan penelitian diletakkan di bagian belakang di luar bab-bab inti teks laporan. Lampiran dibuat tersendiri di bagian belakang karena apabila dijadikan satu dengan bab laporan, lampiran itu akan mengganggu sajian laporan inti. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa lampiran tidak penting. Lampiran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari isi teks laporan secara keseluruhan, yaitu simpulan tentang struktur teks dan laporan dan hubungan genre pada laporan penelitian. Unsur-unsur tersebut terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan pembimbing, kata pengantar, halaman deklarasi, kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, abstrak, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, kemudian bab 5. Namun setiap lembaga memiliki gaya dan aturan tersendiri, biasanya disebut sebagai gaya selingkung. Baik itu tadi mengenai hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan penelitian. Sekarang kita lanjut mengenai hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan kegiatan. Yang pertama yaitu ringkasan, mengandung unsur-unsur seperti tujuan kegiatan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta saran. Yang kedua yaitu pendahuluan, yaitu berfungsi untuk menyampaikan latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang digunakan. Yang ketiga yaitu deskripsi kegiatan, berisi paparan tentang nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang keempat, pelaksanaan kegiatan, berisi rangkaian tata cara pelaksanaan kegiatan. Tahapan ini berfungsi untuk menguraikan kegiatan yang dilakukan, strategi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan, kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut. Yang kelima yaitu penutup, pernyataan simpulan bahwa kegiatan yang dimaksud telah dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat. Kemudian yang keenam, daftar pustaka dan lampiran. Lampiran pada laporan kegiatan juga sama dengan lampiran pada laporan penelitian. Lampiran merupakan materi pendukung yang diletakkan di bagian belakang. Kemudian yang ketujuh yaitu simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada laporan kegiatan, yang mengandung unsur-unsur inti yang saling terkait, yaitu ringkasan, pendahuluan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup. Kemudian materi selanjutnya itu mengenai ciri akademik, manfaat, dan pihak yang diberi teks laporan. Yang pertama yaitu menganalisis ciri-ciri akademik teks laporan. Baik laporan penelitian maupun laporan kegiatan dianggap bagus apabila memiliki ciri-ciri akademik seperti berikut. Yang pertama, ringkas atau padat. Kemudian yang kedua, lengkap, berisi aspek-aspek yang diteliti atau dilakukan dengan dukungan atau sumber kepustakaan yang memadai. Kemudian yang ketiga, logis, berisi informasi yang disertai penjelasan dengan alasan yang masuk akal. Kemudian yang keempat, sistematis, disusun menurut struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang berurutan dan dalam sistematika menunjukkan satuan yang saling berhubungan. Yang kelima yaitu lugas, disajikan dalam bahasa yang objektif, yang langsung menunjukkan pemecahan persoalan.
yang langsung menunjukkan pemecahan persoalan yang diteliti atau kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis manfaat teks laporan. Berdasarkan waktu penyusunannya, laporan dapat dirinci menjadi laporan akhir dan laporan kemajuan. Laporan akhir adalah laporan yang disusun setelah penelitian atau kegiatan dilaksanakan. Laporan kemajuan adalah laporan yang disusun pada saat penelitian atau kegiatan itu sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga, menganalisis pihak yang diberi teks laporan. Apabila laporan yang dibuat itu adalah laporan penelitian, laporan itu akan diserahkan paling tidak kepada dosen pembimbing atau kepada program studi, petugas administrasi untuk keperluan pengarsipan atau ke perpustakaan untuk bahan bacaan.